Satu. Kita mulai kembali. Semuanya dalam puncak dan bebop. Dalam hitungan ketiga. Satu. Dua. Operator standby. Semuanya dalam hitungan ketiga. Waktu. Istani. Kepalkan tangan. Amazing. Waktu. Semuanya katakan dua kata dan powerful. Kalahkan suara Jambi, kalahkan suara Gontor Putri, kalahkan suara Gontor Putra dengan 400 suara hari ini. Apa dua kata itu? Yaitu speak up. Save dulu di memori kalian. Speak up. Save dulu di memori kalian. Jangan sampai salah. Katakan speak up. Wahid. Isnani. Katakan amazing. Sekali lagi dalam punya people. Ketika Anda ingin menjadi pembicara berkarakter, dua password ini harus di-keep di memori kita. Dua kata itu adalah amazing. Wait, Putri, turun gak? Sebentar. Dua kunci itu adalah Putri. Turun. Sabarlah kau ini. Dimana-mana pasti kayak gitu kan? Angkat lagi Putri, request Pak. Ada tahu? Very Rose, Tantowiah ya, Joki Sitoa, Charles Bonar Sirait. Ketika memulai segmennya, pasti dua kata ini mereka teriakan. Dua kata itu adalah Subhanallah. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Al-Yawm pada sholat zuhur, insyaallah naltaqi bi jamil asatidzah li hadzal ma'had. Saya akan bertemu dengan guru-gurunya, akan sinergi nata'ala ma'an. Fokus ke depan. Antum jangan remehkan tulisan yang muncul sana. Muncul di sana tulisan namanya adalah aplaus. Itu artinya apa? Maksud di sini bukan berarti di detik ini kami minta tepuk tangan dari Anda, tapi aplaus ini sangat mahal harganya. Public speaker yang hebat adalah public speaker yang mendapatkan aplaus dari orang-orang di depannya. Saya setuju Pak Imam mengatakan tadi, dia sinergi antara pembicara dengan audiensnya, guru sinergi dengan peserta didiknya, orang tua sinergi dengan buah hatinya. Pasti antum semua ingin dapat aplaus dari orang tua antum saat haflatut tahrij fi hadzal ma'had, saat wisuda. Pasti antum berharap banget ketika orang tua antum mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau anakku. Kau layak dapat aplaus dari ayah bundamu hari ini." Aplaus sangat luas, dan antum bersama harus memberikan aplaus ini kepada semua orang. Aplaus identik dengan public speaking. Maka saya minta tadi ke MC di 1 menit pertama seluruhnya harus memberikan aplaus untuk acara hari ini. Tapi apa latihannya? Yang dimaksud aplaus di sini adalah ketika saya mencoba menyesuaikan 3 kata, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, aplausnya berbeda-beda. Apa yang dimaksud? Ini dia. Ketika saya mengatakan selamat pagi, latih eye contact-nya kawan. In your visual, your listening, coba dilatih. Jangan dulu ke public speaking ini dulu kak ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Siap? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Antum tahu? Antum masih banyak yang ragu. Antum masih banyak yang takut salah. Ana orang yang peka banget listeningnya. Biasa aja ngelihatnya bro. Gak enak banget ngelihatnya. Emang saya apa di sini gitu ya? Ulangi. Kita mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Kata selamatnya akan saya hilangkan. Pagi. Pagi. Pagi.
self confident, percaya diri Anda melalui applause ini. Jangan takut salah kawan. Selamat pagi. Itu saya suka loh yang pertama ini. Selamat pagi. Dan ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Ingatkah? Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Dan ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pagi. Siang. Dan ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada yang memberikan tepuk tangan sama sekali. Di sini biasanya terjadi kiamat kubro. Kemarin di Amadalan banyak yang gagal, di Gondol Putri banyak yang gagal. Kemarin juga di area Rio, di Bengkalis, di Lancang Kuning juga banyak yang gagal. Di LP3I banyak yang gagal. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu jadah. Anak khawatir banyak mata yang melotot ke depan tapi otaknya kejemuran. Oke, operator standby. Selamat pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, siang, 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 malam. Apa saya bilang? Banyak di antara Anda matanya melihat ke depan, otaknya kejemuran. Anak jangan sampai ke level kedua kalau belum sukses yang ini. Selamat pagi, siang, wait, boys, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, siang, wait, Putri. Ini kelas. Yang berbeda seragamnya nggak senang nih. Semua. Lihat ke sini Kak, semuanya. Anak nggak malu lihat ke sini. Udah biasa. Look at ya. Selamat pagi, siang, siang, malam. Masya Allah. Gak apa-apa lah, dimaafkan. Walaupun ada juga sih yang cowok juga ada yang selamat malam. Astagfirullah. Keluar tuh kalimat thayyibah di situ ya. Baik, teman-teman, wa'arif nafsi. Nama saya Happy Chandra. Kelihatan gambarnya kan? Oh, berarti ngelihat orang keren di sini aja lihat. Ana jelasin visualnya. Nama saya Happy Chandra. Atau kalau ke Sentul, Bogor, orang-orang manggil saya Pak Happy. Orang-orang di area perumahan di komplek sana nama saya Pak Happy. Kalau lagi ngajar di Tantowi Ayas Public Speaking School, mereka manggil saya Pak Happy. Mahasiswa juga manggil saya Pak Happy. Tapi kalau antum ke Indosiar, ke TV One, ke Antv, ke Radio Jabodetabek, orang-orang sana sambil siaran pun nama saya bukan Happy lagi di situ. Nama saya adalah Chandra. Jadi kalau antum datang ke TV One, Assalamualaikum Pak, bisa ketemu dengan Pak Happy? No one know, tak ada yang tahu di situ. Oh, saya ketemu Pak Chandra. Nah, banyak yang tahu. Jadi kalau di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Ya, jadi anak hidup di dua alam. Mereka kalau di udara. Ada yang bertanya, salah satu ma'had di Lombok, namanya Ma'had Nurul Haromain. Ada satu santriwati bertanya, maaf Bapak, saya mau bertanya, itu nama asli atau bukan? Sakit hatiku ditanya kayak gitu. Gak mungkin lah Kak, setiap ada ngisi seminar bawa akte kelahiran, membuktikan kalau itu nama asli gitu ya. Anak bilang itu nama asli nak. Loh kenapa kok Happy Pak? Ya terserah saya gitu ya. Kenapa Anda yang repot? Mungkin unik kali ya menurut dia. Kita cerita dulu ya. Kenapa nama saya Happy? Saya ceritakan di situ asbabun nuzul nama ini. Asbabul wurud ya. Nama anak Happy itu karena waktu lahir dulu anak tidak menangis.
Jadi pas brojol itu anak langsung ketawa kawan. Dikasihlah nama Happy. Dan Anda bertanya sekarang, kita masuk segmen public speakingnya, public speaking history. Anda bertanya, Pak Chandra, sampai 950 hari ini jejak kami hadza min fadli Rabb. Tapi pertanyaannya, sejak kapan Anda ngomong seperti ini? Anda jawab sekarang. Kalau ada yang bertanya, Pak Chandra, sejak kapan ngomong kayak gini? Anda jawab sekarang. Anda ngomong seperti ini sejak kelas 3 SD tahun 90. Belum lahir ya? Atau belum lahir ya kayaknya? Kelas 3 SD. Anak asli Tasikmalaya. Antum tahu? Tanggal 24 Februari, hari Selasa pagi tahun 90, bapak saya mengatakan, Chandra, nanti malam akan ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Saya tanya kepada bapak, Pak, apa hubungannya dengan saya? Kau harus jadi MC-nya. Saya bilang ke bapak, Pak, daripada acara hancur, betul sir, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Karena kenapa? Karena nak, waktu SD itu saya termasuk orang yang pasif. Saya waktu SD termasuk orang yang anti dengan mikrofon. Waktu SD saya termasuk orang yang anti bicara di depan manusia. Ya maksudnya anti banget lah. Alergi dengan mikrofon. Kalau duduk di kelas, kayak duduk di kelas, itu duduk paling belakang banget, terhalang oleh semua kepala. Kenapa? Karena anak khawatir ditunjuk oleh guru maju ke depan gitu. Anak anti banget. Tapi bapak justru minta saya untuk maju ke depan. Oh, saya tolak mentah-mentah permintaan itu. Saya bilang, Pak, jangan. Bapak mengatakan, nah, jangan khawatir, ini skripnya. Antum tahu skrip? Apa itu? Dikasih teksnya, nah. Ketika Anda lihat teksnya itu, skripnya, Masya Allah, itu 15 lembar bolak-balik. Dari Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam yang terhormat berdoa, itu Anda lihat saja udah shock loh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaifa ana aqra? Gimana Anda bacanya? Tapi Bapak memaksa. Datang azan maghrib dikumandangkan. Acara habis Isya, sebelum Isya Anda sudah berada di belakang panggung. Ngapain coba? Berdoa. Ya Allah, Anda ngomong apa nanti? Pernah gak antum diminta guru antum, ustadz antum diminta maju ke depan, udah dikasih idannya, udah dikasih prepare, udah siap amalnya, tadris apapun itu, tapi ketika antum mau tampil ke depan, antum berpikir, ya Allah, Anda ngomong apaan ya? Padahal teksnya sudah ada. Pernah? Atau antum sudah latihan, depan cermin katanya kan, depan cermin latihan, tapi ketika melihat ke depan, terjadi gempa 8,9 skala Richter. Pernah seperti itu? Kita hilangkan energi negatif itu melalui detik ini. Dan saat itu anak belum pelajari itu kawan. Anak terima itu lembaran banyak itu. Dan saat itu azan Isya sudah dikumandangkan. Setelah sholat Isya menuju ke belakang panggung, acara pertamanya sambutan kepala desa. Saya berat banget untuk melangkah ke panggung. Antum tahu panggungnya kecil sekali, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter, dilengkapi dengan lampu kelap-kelip gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Bapak mengatakan, Chandra, maju kau. Dia mendorong saya dari belakang. Ketika Anda maju ke depan, belum juga anak bicara. Antum tahu? Belum juga anak bicara. Itu masyarakat di desa saya dari anak kelas 1 sampai kelas 6 SD dan orang tuanya, itu mereka pada berteriak, wah turun dari panggung, turun dari panggung, turun. Belum juga ngomong Kak. Anda harus ceritakan biar kita satu frekuensi hari ini. Kalau anak benar-benar start from zero. Kenapa mereka mengusir saya? Gara-gara saya megang mikrofonnya kayak gini. Ingat Kak ya, ini penting loh nak. Anak pelajari di istana, ternyata mikrofon itu bisa menghipnotis audiens.
Kadang-kadang megang mikrofon kayak gitu. Saat itu masyarakat menertawakan saya, mereka menyuruh untuk dari panggung. Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang itu. Di belakang panggung Bapak mengangkat jempol seperti ini. Chandra, ngomong kau. Dalam hati, enak kali bapakku ini. Dia angkat jempol, kita yang merasakan di atas. Akhirnya apa yang terjadi, nak? Saya baca itu tulisan. Inton ana lupa nggak bawa videonya. Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa, silahkan. Enak ya mesti kayak gitu kan? Antum aja tertawa kan hari ini kan? Akhirnya masyarakat di desa saya waktu itu semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Mereka teriak lagi, turun dari panggung. Anak turun ke belakang panggung. Antum tahu apa yang terjadi? Anak nangis di belakang panggung. Antum enak tertawa, aku nangis waktu itu. Datang kepala desanya. Sebelum kepala desa naik ke atas panggung, Masya Allah, kepala desanya bilang seperti ini. Dia orang Batak, nak. Apa yang dia katakan? Hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa. Dengan segala hormat kami persilakan, kan bisa kau katakan itu. Gak enak kali kau panggil aku. Aku tahu, anak semakin nangis di belakang panggung. Saat itu, anak benar-benar berpikir, ya Allah, udah anak diusir dari atas panggung, dimarahin sama orang itu. Yang terpikir di benak anak apa? Aina Abi. Mana bapakku, enak kali dia nyuruh habis ditinggal. Anak pernah ceritakan ini, Ustaz. Di situ ada bapak saya sama ibu hanya menghilangkan air mata. Beliau ingat banget cerita itu. Antum tahu di mana bapak saya waktu itu? Anak cari bapakku di mana dia. Sambil membawa kertas berapa lembar? 15 lembar. Anak cari, ternyata anak temukan bapakku. Dia lagi menikmati kopi panasnya. Anak semakin, itu kan, enak kali bapakku ini. Gak tahu anaknya tersiksa. Anak teriak depan bapak. Antum tahu anak teriak depan bapak, ini gara-gara bapak, Pak. Bapak tahu anak menangis di atas panggung, ini gara-gara bapak, Pak. Bapak tahu gak saya dimarahin manusia itu? Saya masih ingat sampai sekarang dialognya, terset memorinya sampai sekarang. Itu terjadi 27 tahun yang lalu. Tapi antum tahu, bapak itu lagi menikmati kopi panasnya. Dia simpan kopi panasnya itu. Dia hanya membalasnya dengan senyuman. Dia tak marah. Dia hanya membalas dengan senyuman tulus. Tapi anak merasakan sakit dengan senyuman ini. Yang ada, seorang ibu melinakan air mata. Ibu itu merangkul saya, kemudian mengatakan kalimat yang simpel yang saya save sampai sekarang. Apa kalimat itu? Dia mengatakan, Chandra, ini bukan panggungmu, nak. Bapak ikhlas, ibumu ikhlas, kau teriak-teriak depan bapakmu malam ini. Ibu ikhlas. Kau teriak, kau melotot depan bapak, kau tunjuk-tunjuk ayahmu malam ini. Ibu ikhlas. Kau diteriakin semua orang, masyarakat meneriakkanmu malam ini. Ibu ikhlas, ibu ikhlas. Tapi kau anakku, kau harus ikhlas mengamini doa bapakmu malam ini. Panggungmu bukan yang ini, anakku. 20 tahun yang akan datang, jika Allah menakdirkan umurmu panjang dan orang tuamu umurnya panjang, aku ingin lihat kau, anakku, berada di atas karpet merah istana sekalipun. Kau bukan MC untuk kepala desa, untuk seorang presiden pun kau bisa. Yakinlah, anakku, Tuhan
Tuhan itu tidak tuli dan tidak buta. Kau harus bermanfaat untuk orang banyak. Dari Sabang sampai Merauke, dunia harus mendengar suaramu, anakku. Ana yakin, nak, malam itu minal awqat al-mustajabah. Allah Sami, Allah Basir. Di antara waktu-waktu Allah mendengar doa kita. Pelukan hangat seorang ibu anak rasakan kehangatannya sampai detik ini. Bapak mengatakan dengan powerful di situ, anak rasakan banget. Dan Allah menggerakkan kami berangkat waktu itu ke satu pesantren di Tasikmalaya, namanya pesantren Cipasu. Anak belajar sebelum ke Gontor. Saat di Cipasu, anak belum merasakan feel panggung. Masuk ke Gontor, anak ketemu dengan beliau, ketemu dengan teman-teman di sana. Anak juga belum merasakan feel panggung. Tapi dalam hati Allah, anak ingin membuktikan depan orang tuaku. Saat itu ada drama arena untuk kelas 5. Antum tahu, anak berharap banget bisa jadi MC. Ternyata enggak. Iya sih. Disuruh apa anak waktu itu? Anak bagian konsumtor. Bawa piring, dalamnya kacang gitu ya. Jadi, gak apa-apa, terima. Tapi ketika kelas 6, disitulah anak berperan di situ. Pengasuhan santri bilang, ini angkatan tahun ini kagak ada MC-nya nih. Di situ anak angkat tangan. Anak Ustaz, bismillah. Seluruh angkatan 750 orang, mereka semua matanya tertuju ke satu titik. Bro, yakin ente? Ente kan konsumtor dalam arena. Gimana ente mau ngomong? Bismillah. Daripada jadi konsumtor lagi. Gimana kata? Di sini sama, namanya konsumtor, Ustaz. Nah, coba apa value public speaking di sini? Apa nilai public speaking? Tentang marah semua tertawa. 2 menit yang lalu antum tertawa, benar-benar powerful tertawa antum. Antum puas banget menertawakan anak kan, betul? Tapi antum tahu, 1 menit sebelumnya dalam sekejap tawa itu hilang. Gara-gara anak pelekan seperti ini, kemudian saat itu antum langsung diam. Gara-gara anak ngomong apa? Gara-gara ibuku berkata dengan kalimat doa. Di antara antum banyak yang berlinang air mata. Kenapa sampai seperti itu? Suara apa itu? Anak kira ada kereta berhenti dulu gitu. Betul kata antum Pak Imam. Ternyata pamor kita bisa kalah dengan anak kecil ya. Salam peluk buat dia, tepuk tangan buat adik kita ya. Sampai mana kita tadi? Dalam sekejap antum diam loh Kak. Antum mau banding banat asatidah. Banyak yang berlinang air mata. Kenapa? Bukan karena isi materinya, bukan karena ceritanya, tapi how to say-nya 97%. At-Tariqah yang beliau katakan tadi, ahammu minal mada, anak setuju itu. Anak temukan di S2, how to say, cara kita bicara itu harus 97%. Mainkan vokalnya, intonasinya, gelombang nadanya, frekuensi dengan audiens, kontak mata, semua powerful di satu titik. Kalau anak ceritanya kayak gini, teman-teman kan waktu itu kan ada ibuku ya, terus ibuku bilang gini, kamu kan dimarahin sama kepala desa, udah nggak apa-apa, tenang aja, itu pada gimana lagi ya, udah yang penting nanti kamu jadi orang ya, sekalipun musiknya kayak gitu, antum tertawa. Dari situ antum nangkep, oh iya ya, beda banget dengan yang pertama tadi. That how to say harus 97% dibandingkan what to say-nya hanya 3%. Antum ingin menghipno orang ketika bicara, mainkan bahasa tubuh antum, power vokalnya, kontak mata, dan bahasa tubuh.
kita bermain setelah itu. Akhirnya berangkatlah ke Gontor, anak MC di situ, di Gontor anak alumni 2001, kemudian 2002 anak melanjutkan S1 di Gontor sana, kemudian di situ anak diberi amanah oleh Pak Yai untuk mendirikan Gontor FM dan Gontor TV. Saat 80 tahun 2006, saat itu anak diminta untuk MC 45 event MC di Gontor. Itu adalah syarat anak pulang dari Gontor waktu itu. Susah Ustaz anak pulang dari Gontor, izin 7 kali nggak diterima-terima. Ke-8 kalinya baru diterima setelah MC 45 kali 80 tahun Gontor. Ketika SBY datang, ada Ki Anom Suroto wayang anak MC. Jadi banyak mukanya hari itu. Kadang-kadang jadi wayang, kadang-kadang MC presiden gitu kayak. Keluar dari zona Gontor tahun 2008 anak menuju ke Ciputat. Anak bilang ke antum semalam Pak Ismail, antum tahu tahun 2008 anak sempat jaga warnet 1 bulan. Jaga warnet Ustaz. Duduk aja di kasir gitu ya. Saat itu ada telepon datang. Selamat pagi Pak Happy Chandra. Iya Pak, kami dari protokoler istana. Bapak yang MC waktu di Gontor itu Pak SB ya? Oh iya, bisa nggak Pak? Bapak besok datang ke istana dan Bapak MC di istana. Masya Allah. Anak pesantren itu kalau udah kayak gitu jarang dia menolak. Betul? Pak Hasan, oh siap Pak, saya besok akan datang. Padahal dalam otaknya berpikir, ya Allah ngomong apaan nanti ya? Yang penting show dulu, urusan nanti gimana nanti. Akhirnya Anda menuju ke istana, geladi latihan di situ. Antum tahu pertama sebelum maju ke istana kemana Anda pergi? Ke wartel. Anda telepon 0265581024. Bapakku mudah-mudahan ngangkat ya Allah. Diangkatlah bapak yang angkat. Pak, besok saya akan MC di istana Pak. Saya akan MC depan RI 1, RI 2, SB dan Kala. Saya akan buktikan depan bapak dan ibu. Saya akan MC untuk seorang presiden. Doamu terkabul Pak. Saya masih ingat hari Rabu malam di belakang panggung kecil itu bapak berdoa, kau akan di atas karpet merah istana sekalipun. Doa itu terkabul Pak. Saya akan buktikan kepada bapak. Saya akan MC depan SB dan Yusuf Kala. Bapak harus datang dan ibu. Antum tahu sepanjang itu anak cerita depan bapak. Bapak menjawabnya dengan satu kata. Jawabannya adalah mustahil. Udah panjang anak cerita, jawabannya satu kata, mustahil. Chandra, gimana kau mau MC presiden? Kau dulu panggil kepala desa aja, sambutan kepala desa kau gak bisa. Pak. Bapak jangan ingat tahun 90. Itu zaman jahiliyah Pak. Saya akan buktikan depan bapak sekarang. Ada 3 tiket Pak. 1 tiket untuk bapak, 1 tiket untuk ibu, 1 tiket lagi berikan ke mantan kepala desa yang pernah marahin saya waktu itu. Datanglah mereka bertiga. Barulah kita masuk ke segmen yang kedua. Di sini Anda temukan feel public speaking. Apa yang Anda lakukan? Bismillah. Saat geladi di istana, Anda berada di samping kanan. Di mana-mana MC itu spesialis pojok. Betul? Di sini ada osdam, ada pelantikan pengurus, betul? Pernahkah lihat MC-nya di tengah gitu? Pasti di pojok. Ternyata Ustaz, sejak anak di Gontor bersama, MC itu spesialis pojok. Lihat. Ternyata dari dulu, sejak Firaun MC pun kayak gitu. Pojok. Ternyata di istana pun sama Ustaz. Apa yang terjadi? Dengan pendeknya saat PM polisi militer dan para protokol bilang siap Pak Chandra ya, langsung gladi dulu ya, take voice dulu ya, vokalnya harus dimainkan dulu, latih dulu. Berapa persen grafik audionya? Oh, siap Pak. Apa yang lakukan? Anda jangan sampai pegang mikrofon salah seperti tahun 90. Apa yang Anda lakukan? Anda pegang mikrofon seperti ini. Dan di situ Anda coba. Hadirin yang terhormat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Anda tahu saat teriak seperti itu datang pas pampres, pasukan pengawal presiden, dia mengatakan, mas,
niat ke MC hari ini. Astagfirullahaladzim. Pak Ismail, Pak Eko, Pak Imam, Senarawi, antum datang deh ke Gontor. Kenal Happy Chandra gak? Pasti jawaban, oh MC dia. Mas, langsung ke Ponorogo nih ya, Ponorogo nih, ke Ponorogo. Tahu Happy Chandra gak? Oh MC dia, punya radio dia. Anak MC berkali-kali di Gontor, sekali MC di istana waktu latihan. Pertanyaan dari pas pampers apa? Niat gak MC di sini? Allah karim. Oh, ada salah apa? Ternyata datang dari situ Pak Tantowi. Dia mengatakan apa? Pasti kamu dari pesantren. Orang pesantren itu kalau bicara depan mikrofon powerful tapi over. Anda terima kalimat itu? Ternyata dari zaman kita saudara antum, alhamdulillah di sini enggak, MC-nya enggak teriak kayak tadi. Di Gontor itu dulu MC teriak-teriak, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Opandaku, sambutan pimpinan, gitu. Kisku ilam anazam, waktu itu kismu ilam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berita duka, dia teriak-teriak, kaget orang. Ternyata gaya anak yang anak pakai selama di Gontor bertahun-tahun, anak pakai di istana, ya Allah gak kepake nak. Dari situ Kiai Syukri Hafizahullah, beliau mengatakan, Chandra, transferkan materi ini ke seluruh pondok di Indonesia. Jangan sampai mereka salah kaprah MC-nya. Oh, siap Kiai. Pertama latihan kayak gini nih, pertama di Gontor waktu itu sebelum ke pondok yang lain, atas izin beliau Pak Yai Syukri. Apa kesalahan anak coba? Pertama teriak-teriak, yang kedua mikrofonnya salah. Like this. Antum coba dengerin suaranya, gak enak banget loh. Kalau suaranya ngomong kayak gini, suaranya power banget, over, dan all outnya gak enak banget. Middle-nya gak keluar, high-nya gak keluar, gain-nya apalagi, dan powerful-nya gak enak. Diturunkan sama protokol istana. Nah, kalau MC itu pegang mikrofon like this. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 ketika bicara dan dia pegang mikrofon kayak gini. Dilaporkan dari area Perubuk bahwasanya kemacetan nggak ada. Atau kayak gini ya. But gimana? Like this. Aku nggak bisa. La tumilu hadhil alam. Don't care about this one, but this microphone. Di UI, jurusan komunikasi semester 7, semester terakhir. Di belakangnya bukan seminar public speaking. Selama 8 jam dari pagi sampai sore, yang kita pelajari apa? Judul di belakangnya adalah microphone position. Berarti, hadil ala muhimmah. Kita harus sinergi dengan mikrofon. Setiap ada ngisi, diketuk mikrofon kayak gini, yang ngantuk pun pasti bangun. Astagfirullahaladzim, ada apa ini, ada apa ini? Berarti mikrofon bisa menghipno audiens. Terus bagaimana Pak Chandra megangnya? Like this kawan. Generasi Darul Mujahadah people, ketika ada tampil ke depan, orang akan mengatakan, wow, you are professional speaker. Dari cara megang mikrofon. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini, seperti ini, like this. Enak loh suaranya. Tapi Pak Chandra kalau nyanyi, sekalipun lagi nyanyi nak, oke, boleh kayak gini. Sebenarnya bebas Kak megang mikrofon. Itu menentukan karakter aja sebenarnya. Coba deh nyanyi. Ya Nabi salam alaika. Gini juga bisa kan? Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kak, itu bisa menghipno. Apa yang menghipno? Main bahasa tubuhnya, power vokalnya, and eye contact, dan mikrofonnya, semua sinergi. Sekalipun lagi nyanyi, disitulah temukan berubahlah MC-nya yang tadinya teriak-teriak, anak jadi kayak gini.
Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Antum pilih, enakan yang pertama apa yang kedua? Pasti antum pilih yang kedua. Yuk nak, kita latih di sini. Antum sekarang teriak, Pak, saya kan nggak ada cita-cita untuk jadi MC. Betul? Ngapain Bapak nggak jadi MC? Saya nggak ada cita-cita jadi MC. Nah, public speaking dibutuhkan untuk semua profesi. Apa cita-citamu? Apa? Dokter. Dia cita-cita jadi dokter. Wa minal atiba tabib. Dokter. Ya tajilal kalam. Kita mengisi training untuk dokter-dokter di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sebulan sekali. Dari situ berarti public speaking dibutuhkan untuk dokter. Anak tahu ketika muncul tulisan ini public speaking, otak antum semua berpikir ini pasti muhadoroh. Anak tahu, antum gak suka dengan muhadoroh kan? Oh gitu ya. Antum alergi dengan muhadoroh kan? Anak tahu, anak merasakan apa yang kalian rasakan. Public speaking, muhadoroh. Kejadian di Padang Payakumbuh Nurul Ikhlas. Pak Kiainya mengatakan, Pak Chandra, sebelum Bapak menuju ke aula, di sini ada penyakit. Malam Jumat muhadoroh. Kami sore banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Kenapa coba? Ada yang sakit, pura-pura sakit, takut maju ke depan. Anda tahu, public speaking itu gak disukai. Tapi ini wajib harus kalian ketahui. Dia jadi dokter, tidak mungkin Kak antum datang ke dokter ke rumah sakit di Tegal sini gitu Kak. Kemudian, Pak saya mau ketemu dokternya. Oh dokternya lagi muhadoroh tuh di lantai 2. Ada gitu. Ada public speaking muhadoroh di rumah sakit. Pasiennya nggak ada semua lagi muhadoroh gitu. Berarti al-atibba yahtajuna ilal kalam. Kita coba lagi. You, apa cita-citamu? Jadi ustazah. Guru, apa lagi Kak? Guru butuh public speaking apa tidak? Tidak mungkin guru masuk ke kelas dan dia diam aja kan? Menghadirkan cipta semua. Coba ya, udah pasti guru. Kita coba lagi. Ini kelas 6. Yuk. Arsitektur. Arsitektur. Asisten? Arsitektur. Arsitektur sama. Arsitektur juga butuh bicara. Apa coba profesi yang gak butuh bicara? Pemain bola butuh bicara apa tidak? Kita ngisi training untuk para timnas, public speaking untuk soccer player. Antum tahu sampai public speaking untuk pemain bola. Pemain bola apa muhadoroh dulu sebelum ke lapangan? Sok pikir lagi sama antum. Kan enggak Kak? Apa di situ powernya public speaking untuk pemain bola? Ketika itu bola itu dia tendang dan gol, itu yang menggolkan. Ada ekspresi nggak di situ? Itu public speaking. Bahasa tubuhnya dia powerful. Kayak Ronaldo ya, baik ya. Pecinta Real Madrid. Dia powerful. Dia teriakan. Tidak mungkin dia nendang bola dan gol habis itu diam aja. Tuh, apa? Gol tuh. Itu pemain tak berkarakter kawan. Maka seluruh timnas waktu itu orang masih ingat banget. Pak Tantowi Helmi Yahya. Semuanya berkumpul di Sabuga Bandung, di Tatar itu para pemain sepak bola. Ketika itu gol, ekspresi lah. Ketika ada yang gagal, berekspresi lah sekalipun gagal. Berarti ya tajilal kalam, apapun profesinya. Gitu kan? Yes. Disitulah Anda bertemu dengan Tantowi Yahya. Ini gambar beliau. Ini ya, kelihatan? Iya, sabar ya. Kalau di guru-guru mana nanti kelihatan ya di dalamnya. Ya berarti ini buat guru-guru selainnya ya. Oke. Disitulah Pak Tantowi mengatakan speak with power. Kalau bicara itu harus dengan, harus bicara itu harus dengan, ya
tunjukkan powernya. Selamat pagi. Anda hampir lupa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Keluar dari zona Tantowi, berilah Chandra Production Network. Di sini Anda belajar lagi dalam satu naungan namanya Voice Over Expert. Mendirikan Chandra Studio, Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan Voice Over TV Nasional. Kami diberi label Voice Over pengisi suara. Gara-gara apa? Gara-gara saat mengajar di Tantowi Ayah Public Speaking School, Pak Tantowi mengatakan, Chandra, suaramu cocok loh jadi VO. Oh siapa? Yang penting siap. Gimana nanti? Akhirnya, tapi sebelum itu kamu harus MC dulu di Senayan. Ya Allah Ustadz, anak MC di Senayan, kampanye nasional untuk Prabowo Hatta. Pakai baju putih, Garuda merah, Pilpres. Anak teriak di situ dari jam 8 sampai jam 10 depan 10.000 orang. Hai semuanya, nanti tanggal 9 Juli semua beli nomor 1. Yang pojok nomor berapa? 1. Ya Allah teriak, ada kayak di pramuka loh Ustaz. Kasyaf yang Khamis. Semua pojok berapa? 1. Dari jam 8 sampai jam 10. Jam 10 selesai, anak bilang ke Pak Tantowi, Pak Tantowi, tugas saya selesai. Golden voice, thank you Chandra. Sama-sama Pak. Keluar dari Senayan, saya panggil taksi. Antarkan saya ke Monas. Di dalam taksi saya bilang ke drivernya, Mas saya mohon izin ganti kostum. Silahkan Pak. Saya ganti kostum yang tadinya putih Garuda merah, saya ganti kostum jadi kotak-kotak warna merah. Antum tahu? Iya, karena habis zuhur saya MC Jokowi JK. Gitu Ustaz. Anak turun di Monas, datang Rike Diah Pitaloka. Kang Chandra, siap MC ya? Siap Teh. Habis dari mana? Astagfirullahaladzim. Yang sampai ketahuan nih bisa kiamat kubro nih. Habis main teh gitu ya. Yuk di Monas. Monas, tanggal 9 Juli semua pilih nomor 2. Yang pojok nomor berapa? 2. Dalam hati saya berpikir, ya Allah,